Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Shalom. Semuanya bersukacita, amin. Amin. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiarjokusumo, baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dan kita mau pengurapan yang baru memenuhi kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Biar Tuhan yang mengurapi setiap kami. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, senantiasa berada dalam hadirat-Mu. Ini kerinduan kami. Biarlah pengurapan-Mu memenuhi kehidupan kami ya Tuhan. Urapan-Mu yang memenuhi setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan saat ini. Apapun keberadaan kami percaya saat kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus, saat kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, maka hidup kami diubahkan. Kami boleh merasakan kelegaan, sukacita yang daripada Tuhan. Kami tidak mau Tuhan kehilangan sukacita, tapi biarlah sukacita kami senantiasa berlimpah-limpah karena senantiasa berada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu, kita mau katakan kepada Tuhan saat ini, biar pengurapan-Nya yang memenuhi kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Your presence is heaven to me. Amen. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Mari kita angkat pujian ini. Your presence is heaven to me. Amen. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Amen Tuhan. Your presence Hadirat-Mu is itu mengalir dalam kehidupan kami. to me. Amin. Dalam nama Yesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita. Katakan dengan segenap hati kita, Your presence is heaven to me. Amen. Is heaven. Oh, haleluya. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Amin. Dalam nama Yesus. Your presence. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami. Oh ya lalabata kaya lalabashika lalab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 ala. Your presence is heaven to me. Haleluya. Mari Bapak Ibu. Your presence is heaven to me. Dengan segenap hati kita katakan, Your presence is heaven to me. Is heaven to me. Your presence, Your presence. Your presence Jesus. is heaven. Your presence is heaven to us. Hallelujah. Oh, Your presence is heaven to me.
hadapan Tuhan. Oh Jesus, Your presence is Your heaven. presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Kami berseru memanggil Engkau, Yesus. Kami berseru memanggil Engkau. Your presence Biar is hadirat-Mu heaven yang to memenuhi me. setiap kami. Oh Amen. Jesus, oh Jesus, Your presence is heaven. Biarkan musik yang mengangkat pujian ini. Mari Bapak Ibu kita berseru kepada Tuhan. Minta hadirat-Nya memenuhi kehidupan kita saat ini. Mari berseru memanggil namanya. Naikkan seruan kita kepada Tuhan. Biar hadirat-Nya yang memenuhi kita, menenggelamkan kita dalam hadirat Tuhan. Oh ya ralabataka ya ralabalalabalala. Your presence, Your presence. Yes Lord, we need you Lord. Kami memerlukan Engkau ya Roh Kudus. Urapi setiap kami, hadirat-Mu yang memenuhi kami. Haleluya. Your presence. Oh ya ralabataka ya ralabalalabalala. Your presence. Yesus, kami berseru memanggil Engkau. Yesus, hadirat-Mu yang menenggelamkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Biarkan pengurapan-Nya, biarkan hadirat-Nya yang memenuhi setiap kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus yang ambil alih seluruh kehidupan kita. Yes Lord. Oh ya ralabataka ya ralabalalabalala. Your presence. Oh ya You're so kind. Jesus. You are Jesus. so kind, Lord. Penuhi setiap kami umat-umat-Mu dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu, 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 Jesus. Your presence is heaven to us, Lord. Your presence. Hallelujah. Jesus. Mari dengan segenap hati kita berseru memanggil namanya. Jesus, Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven. Angkat suara kita Bapak Ibu. Oh, Memanggil namanya Yesus Tuhan. Oh, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Your presence. Yes, amen in Jesus' name. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Amen. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Haleluya. Hallelujah. Oh, Your presence. Oh, haleluya, haleluya. Tenggelamkan setiap kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Oh, Jesus. Lebih dalam lagi Tuhan, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami.
Hadirat-Mu yang memenuhi kami, menenggelamkan kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, menikmati indahnya dalam hadirat Tuhan. Oh ya ralabata kaya ralabashika ralabaralabaralab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 ala
Amin. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu yang memuaskan kami. Hadirat-Mu yang menghapus setiap air mata kami. Memuaskan kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Yesus, kami berseru memanggil Engkau. Karena Engkaulah kekasih jiwa kami. Engkaulah penghibur kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi, lebih dalam lagi ya Roh Kudus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang kami rindukan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Buat kami ya Tuhan, yang lemah kami boleh dikuatkan di dalam hadirat-Mu. Setiap kami yang berbeban berat, kami boleh menerima ya Tuhan. Oh, sukacita yang daripada Tuhan karena di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh terima janji-janji-Mu dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, sehingga firman yang dilepaskan saat ini itu boleh membangun setiap kami. Itu boleh menguatkan iman kami ya Tuhan. Untuk kami senantiasa fokus kepadamu. Untuk kami senantiasa berharap dan bersandar hanya padamu ya Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Teruskan pekerjaan-Mu Allah Roh Kudus, sehingga kami mengerti jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengerti janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apapun saat ini keberadaan kami, kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami boleh dilegakan, kami boleh disegarkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Sungguh sangat luar biasa tentunya pada malam yang khusus ini, The Night of Testimony, malam kesaksian seperti biasanya saudara. Dan sebelum saya menyampaikan satu kesaksian, saya ingin menyambut saudara baik yang ada di Ufuk Barat maupun yang ada di Ufuk Timur, dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga saudara-saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Amerika, Singapura, Timor Leste, Taiwan, dan negara-negara lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Biarlah damai sejahtera Allah melimpah atas saudara sekaliannya. Amin. Demikian juga buat saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Tentu kami juga ingin menyambut saudara-saudara ya. Welcome to the channel of Khotbah Pendeta. Selamat datang di saluran Khotbah Pendeta. Dan jangan lupa untuk mensubscribe video ini atau saluran ini, dan jangan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya saudara mendapatkan hal-hal yang sifatnya membangun ya, berupa pengajaran-pengajaran dari saluran ini. Baik, kita akan meneruskan acara kita ini. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Akhirnya saya muncul kembali ada di tengah-tengah saudara sekalian. Memang beberapa hari ini
saya tidak dapat melayani saudara karena memang ada kesibukan secara khusus. Puji Tuhan, ini juga merupakan doa-doa kita semuanya tentunya, di mana negara mempercayakan saya bersama rekan-rekan saya yang ada di kampus kami untuk boleh mengikuti diklat saudara, ya, itu dimulai dari jam 7:30 sampai jam 10 malam. Walaupun diklat itu dilaksanakan secara daring, secara online, tapi materi-materinya cukup sangat padat saudara, sehingga saya tidak punya waktu untuk mempersiapkan khotbah. Tapi puji Tuhan, saya sudah berbicara kepada istri saya untuk mengisi kegiatan-kegiatan doa kita saudara, dan saya minta supaya dia juga membagikan tentang hal-hal doa saudara, hal-hal pujian dan penyembahan, karena Pastor Nopita ini memang talentanya di doa dan di worship. Jadi dia adalah seorang prayer dan seorang worshiper, dan saya juga mengikuti video-video acara-acara yang dia selenggarakan saudara. Jadi ya puji Tuhan lah ya. Jadi memang seperti itu saudara ya. Jadi kita yang ada di luar ya, yang sebelumnya kita tidak mengenal Allah, yang sebelumnya kita hidup di dalam kerajaan kegelapan, itu diundang Tuhan untuk masuk dalam kerajaan terangnya yang ajaib saudara. Ya, siapa saja ya, bukan hanya kita saja, tapi siapa saja saudara ya, Tuhan undang ya setiap umat-umatnya, meskipun mereka yang belum mengenal Dia saudara ya, kita diundang, lalu kita diperlengkapi oleh Tuhan saudara melalui gereja kita masing-masing saudara. Lalu setelah kita diperlengkapi, lalu kita diutus kembali keluar saudara untuk melakukan Great Commission, yaitu amanah agung yang Tuhan perintahkan bagi kita semua saudara. Nah, saya termasuk orang yang sangat beruntung saudara, karena diperlengkapi oleh Tuhan melalui gereja di mana saya boleh bertumbuh bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang hebat-hebat, yang dilatih oleh pendeta-pendeta yang diurapi dengan sangat luar biasa saudara. Nah, akhirnya saya diperlengkapi saudara, lalu Tuhan utus saya untuk keluar saudara, untuk menjadi alatnya Tuhan, menggarami dunia yang gelap, terus untuk menerangi dunia saudara yang gelap seperti itu ya. Jadi ini juga yang harus kita pahami saudara, supaya kita mau diperlengkapi oleh Tuhan. Saudara, saya juga ingin bersaksi. Pada awalnya saudara ya, saya juga selangkan semangatnya ya mengikuti Tuhan saudara. Pernah suatu kali saya ingin membakar semua ijazah-ijazah saya saudara ya. Tapi syukurnya pada waktu itu saya sempat berkonsultasi dengan pembina saya yang ada di gereja saudara, lalu dia katakan jangan sampai dibakar. Nah kayak gitu, ngapain kita semuanya harus ada di gereja saudara. Tapi puji Tuhan saudara, saya tidak sempat membakar ijazah-ijazah saya itu saudara ya. Kalau saya sempat membakarnya saudara, tentu saya tidak punya kesempatan untuk masuk di ruang-ruang di marketplace saudara. Nah jadi melalui profesi, melalui pekerjaan saya ini saudara, maka Tuhan utus setiap kita, saudara, saya, kita semua ya, untuk berada di tengah-tengah dunia, untuk menerangi, untuk menggarami dunia ini saudara. Jadi saya termasuk ya puji Tuhan saudara, punya mentor, punya patron ya, pemimpin yang mengerti akan hal itu. Jadi memang kita tidak semuanya harus ada di gereja saudara. Jadi kita melayani boleh di marketplace, di pekerjaan kita masing-masing saudara. Dan itulah yang alami ya selama beberapa hari ini saya tidak berada di tengah-tengah saudara. Tapi ada juga teman saya saudara, selama semangatnya ikut Tuhan Yesus, ini juga perlu untuk diperhatikan oleh saudara-saudara kami yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu biasanya mengalami kasih mula-mula. Tapi kalau nggak dimentori, nggak dimuridi, maka apa yang terjadi ya, kita nggak bisa membedakan mana kasih mula-mula dan mana emosi seperti itu. Nah ya, jadi perlunya untuk dimuridkan seperti itu. Nah sehingga kita bisa membedakan mana kasih mula-mula, mana emosi. Ya, pernah juga terjadi yang dialami oleh teman saya juga yang dari Kedar dan Nebayot
ya, dia begitu semangatnya untuk melayani Tuhan sehingga dia bersumpah untuk tidak kembali di pekerjaannya yang lama. Apa yang dia lakukan? Membakar semua ijazah-ijazah yang dia peroleh selama ini dari bangku sekolah, saudara. Nah, akhirnya apa, saudara? Dia tidak bisa masuk di marketplace, saudara, karena dia tidak punya ijazah. Nah, ini saudara ya, jadi pentingnya ini buat saudara kami yang baru saja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga penting juga untuk dipahami, ya, ikut Tuhan Yesus itu bukan hanya cerita tentang berkat-berkat Tuhan, ada salib yang harus kita pikul. Nah, bagaimana supaya kita kuat, kokoh mengangkat atau memikul salib itu? Nggak ada cara lain, kita harus mau diperlengkapi, kita harus mau dimuridkan. Supaya apa? Supaya otot-otot rohani kita itu terbentuk. Nah, sehingga ketika kita dibimbing oleh Roh Kudus masuk ke dalam ladang pelayanan, saudara akan mengalami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus terlebih dahulu. Nah, itu. Nah, sehingga ketika saudara mengalami tekanan-tekanan di dalam melayani Tuhan, bisa saja saudara dipenjarakan, bisa saja saudara ditolak, bisa saja saudara dipersekusi, dianiaya. Nah, maka saudara tidak akan terkejut karena saudara sudah diperlengkapi, dibentuk otot-otot rohaninya. Ya, malah saudara semakin gigih di dalam memberitakan Injil damai sejahtera. Dan itulah yang saya ingin bagikan, saudara, pada malam hari ini, merupakan kesaksian, saudara, ya. Dan ini masih tentang pelayanan saya, tentang kehidupan saya di dalam mengiring Tuhan Yesus, di dalam melakukan Great Commission, saudara, yang amanat agung. Kalau yang sebelumnya, saudara, ya, beberapa minggu yang lalu saya bersaksi bagaimana Tuhan membawa kami masuk di dalam satu pelayanan dari desa ke desa, dari desa ke desa, saudara. Maka kali ini Tuhan bimbing kami, bawa kami masuk pada dimensi yang lebih luas lagi, saudara. Dan inilah kisah dari pelayanan saya, saudara, di mana pada waktu itu, saudara, Tuhan utus saya ke Aceh. Nah, saudara tahu Aceh adalah daerah yang tertutup untuk penginjilan. Itu sebelum tsunami terjadi, saudara, ya. Kira-kira berapa tahun yang lalu lah, saudara pun tahu itu, ya, karena itu menjadi internasional atau big news, ya. Hampir setiap TV-TV yang ada di dunia ini memberitakan bagaimana tsunami menghajar habis Aceh, saudara, ya. Sehingga kita juga turut prihatin, saudara, ya, terhadap saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang mengalami musibah ini, saudara. Tapi begitulah, saudara, ya, Tuhan membimbing saya untuk masuk ke daerah itu, saudara. Nah, ini Aceh ini seperti yang saya sampaikan, itu adalah daerah tertutup. Injil sangat susah untuk diberitakan, saudara. Tapi Tuhan bawa saya sana, ya, melalui gereja tentunya, saudara. Saya diutus oleh gereja karena ada umat-umat Tuhan yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, ya. Dan itu jumlahnya nggak banyak, tapi mereka memang harus dilayani, saudara. Artinya berita Injil ini harus disampaikan kepada setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa, saudara, ya. Jadi kalau tidak ada yang menyampaikan, kata Rasul Paulus, maka mereka tidak akan mengenal Tuhan Yesus. Mereka tidak akan mengenal tentang kebangkitan Tuhan Yesus, saudara. Mereka tidak akan mengenal kasih Yesus. Maka kitalah yang harus memberitakan, saudara. Jadi harus ada yang memberitakan sehingga dunia akan tahu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu, saudara, saya termasuk yang beruntung karena salah satu hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan melalui gereja, saudara. Nah, pada waktu itu keadaannya tengah terjadi peperangan, saudara. Ini perang sipil, ya, yang kita kenal dengan gerakan Aceh Merdeka, saudara. Ya, pemerintah pusat itu menurunkan pasukan-pasukan, saudara, untuk mengamankan wilayah-wilayah Aceh karena memang terjadi separatisme, saudara, ya. Nah, gangguan-gangguan keamanan seperti, saudara. Nah, sehingga apa yang terjadi, saudara, sangat sulit untuk masuk ke wilayah Aceh ini, saudara. Dan saya ada di tengah-tengah itu, saudara, ya. Jadi saya harus berangkat dari kota Medan itu, ya, jam 8, saudara. Dan saya harus naik bus, lalu sudah malam, mungkin saudara juga, ya, lagi enak-enaknya beristirahat sama keluarga. Tapi kami para penginjil, para misionari, saudara, itu melakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita, saudara. Dan saya sangat bersyukur dan senang dengan sukacita, saudara, karena ini merupakan
kepercayaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, dan tidak semua untuk mendapatkannya, saudara. Nah, lalu saudara, ya, saya melihat sepanjang jalan itu begitu banyak kendaraan-kendaraan militer, peralatan-peralatan perang, dan suasananya sangat mencekam, saudara. Jadi jam 6 sore itu di wilayah Laksa di mana saya melayani, saudara, itu udah sunyi di sana itu, ya. Jadi tidak ada lagi penduduk yang keliaran sana kemari untuk belanja, enggak, saudara, ya. Itu rumah-rumah udah ditutup semua, saudara. Nah, di tengah-tengah seperti itulah saya diutus, saudara, lalu memberitakan Injil Damai Sejahtera untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Jadi kalau selama ini saya menggunakan melayani Tuhan, memberitakan Injil Damai Sejahtera di bawah tanah, maksudnya bukan di bawah tanah, saudara. Itu artinya adalah, ya, di tempat-tempat rahasia, saudara, ya. Jadi saya harus pindah dari satu rumah ke rumah. Mulanya hanya 2-3 rumah, saudara, 2-3 keluarga, tapi karena pemberitaan itu, saudara, ya, terus dilakukan secara konsisten. Nah, sehingga, saudara, setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal wilayah, saudara, itu harinya bisa kita duduki, saudara, sehingga Injil Damai Sejahtera itu bisa diberitakan kepada setiap orang, saudara, ya. Dan umumnya itu adalah saudara-saudara kita yang dari etnis Tionghoa, ya, Chinese people, saudara, ya, dan mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi, saudara, ya, dampak dari pelayanan ini juga, saudara, ya, itu juga, ya, Tuhan buka pintu-pintu lagi. Nah, sehingga banyak orang-orang lokal, saudara, penduduk asli daripada orang Aceh itu juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Dan itulah yang kami layani, saudara, ya. Jadi kadang-kala saya mendengar desingan peluru, saudara, ya. Ya, dan itu membuat suasana semakin, ngeri-ngeri sur, saudara, ya, ngeri-ngeri sur gitu, ya. Tapi tetap berserah kepada kekuatan Tuhan, saudara, ya. Nah, sehingga, saudara, ya, apa yang saya alami, saudara, saya catat semua, saudara, ya. Bagaimana adat istiadat budaya setempat, bagaimana hobi penduduk setempat, bagaimana situasi setempat, saya mencatat secara detail, saudara, dan inilah saya jadikan laporan dan saya laporkan kepada gereja, dan itulah yang menjadi topik doa para pendoa, saudara, ya. Jadi ini persis seperti Musa mau masuk tanah Kanaan, saudara. Kalau saudara ingat bagaimana diceritakan dalam perjanjian lama itu, ya, ketika mereka sampai di satu tempat, saudara, ya, lalu mereka mau masuk ke tanah Kanaan, saudara, maka Musa memilih beberapa orang, saya pikir 10 atau 12, ya, nanti dilihat Alkitabnya, saudara, ya. Lalu Musa memerintahkan kepada pengintai-pengintai yang sudah dipilih dari setiap suku ini, saudara, ya. Lalu mereka membuat laporan, saudara. Tentu laporannya adalah, ya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, saudara. Nah, dari laporan itu, saudara, ya, maka 10 orang, ya, jadi 12 orang itu yang diutus oleh Musa pada waktu itu, saudara, untuk mengintai apa yang terjadi di tanah Kanaan itu, saudara, ya. Maka 10 orang itu membuat laporan, saudara, ya, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang tidak mungkin, saudara. Tapi 2 orang, saudara, ya, itu membuat laporan yang menyenangkan, yang membesarkan hati Musa pada waktu itu, yang bernama Kaleb, ya, dan Joshua, kalau saya nggak silap, ya, saudara, ya, nanti dilihat lagi Alkitabnya seperti itu. Tapi ada 2 orang yang memberi laporan, saudara, ya, bahwasanya, ya, bangsa Israel ini bisa masuk ke tanah Kanaan itu, saudara, ya. Dan ini yang menguatkan hati Musa, saudara. Nah, jadi memang nggak harus semua yang membuat laporan baik, saudara, ya. Tapi satu hal yang kita harus pahami bahwasanya, ya, bersama Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Jadi itulah pekerjaan saya pada waktu itu, saudara, ya. Saya termasuk salah satu orang dari tim-tim yang sudah diutus oleh gereja, saudara. Jadi pertama itu di tanah Langsa, saudara, dan akhirnya, saudara, kami masuk ke Lok Sumawe. Jadi pelayanan semakin luas sampai akhirnya ke Banda Aceh, saudara. Tapi saya punya pengalamannya sangat luar biasa, saudara, ya, yang ketika saya melayani di Langsa itu, saudara, ya. Jadi itu dari rumah ke rumah tiap hari, saudara, ya. Jadi seminggu sekali saya pulang seperti itu, ya. Lalu nanti di hari Minggu
kami berkumpul di satu tempat, saudara, ya, di satu tempat untuk melakukan ibadah umum, saudara, ya. Dan akhirnya kami ngumpul di situ, saudara, kami naikkan doa pujian penyembah seperti ibadah biasa, tapi secara rahasia, saudara. Tapi itu nggak berjalan lama, saudara, karena pada akhirnya, ya, tempat kami beribadah itu, saudara, diketahui oleh masyarakat setempat, saudara. Sehingga apa yang terjadi, ya, dari segala elemen masyarakat yang ada di wilayah itu, saudara, itu datang demonstrasi, saudara, serame-ramenya, ya, ingin membakar gedung itu. Nah, itulah persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang dihadapi, saudara, ya, oleh para misionari, oleh penginjil-penginjil yang diutus oleh Tuhan melalui gereja, saudara. Nah, untuk itulah kita perlu berdoa buat orang-orang kudus, buat para penginjil, buat para misionari, saudara, ya, karena memang tantangannya cukup sangat besar dan itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk itu kita perlu dimuridkan, saudara, supaya otot-otot pelayanan, otot-otot rohani kita itu menjadi kuat untuk menghadapi segala badai, saudara, ya. Jadi bersyukurlah kalau saudara mendapatkan kesempatan seperti itu, ya. Tapi saudara, dan akhirnya juga yang membuat saya terkesan, saudara, di dalam operasi Gerakan Aceh Merdeka itu, saudara, ya, ada satu perwira yang diutus oleh negara dari Jakarta, saudara, ya. Dia melayani di wilayah Aceh, saudara, ya, tepatnya di Lok Sumawe tadi, saudara, ya. Ada satu gembong, ya, istilahnya gembong lah, saudara, yang harus ditangkap pada waktu itu karena memang sering membuat keonaran, saudara, ya. Dan negara mengutus dia ini perwira, saudara, bersama pasukannya, ya. Dan kerap kali, saudara, ya, objek yang akan ditangkap ini, saudara, itu sudah dikepung begitu, saudara, tapi akhirnya lolos seperti itu. Dan oleh anak Tuhan ini, oleh perwira yang anak Tuhan ini, saudara, dia menyadari bahwasanya buronan mereka yang akan mereka tangkap, saudara, untuk diamankan, saudara, nah itu memiliki kuasa-kuasa kegelapan dalam tanda petik lah, saudara, ya, seperti itu. Artinya, ya, dia bagaikan belut, ya, saudara, yang siap untuk ditangkap, lewat, saudara, lolos seperti itu, saudara. Dan akhirnya dia minta kepada kami, saudara, ya, khususnya, ya, kepada saya diundang ke kantornya, saudara, untuk membicarakan, ya, hal-hal tentang pelayanan, hal-hal tentang rohani, saudara, karena dia juga sudah bertugas sekian bulan, yang mengalami juga kekosongan batin, saudara, ya, karena tidak ada teman-teman yang bisa diajak, saudara, ya, untuk membicarakan tentang pekerjaan Tuhan, saudara. Ternyata perwira ini adalah anak yang takut akan Tuhan, yang menyukai pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan dia merasa sangat disemangati, saudara, sangat diberkati karena keberadaan saya bersama dengan tim-tim itu, saudara. Dan akhirnya kami diundang ke kantornya, saudara. Saya merasa sangat terkejut pada waktu itu. Kenapa, saudara? Ya, karena dia di kantornya itu, saudara, ya, itu simbol-simbol kekristenan itu dipasang semua di kantor-kantornya, saudara, ya. Dan saya sempat bertanya kepada dia, ya, Bapak, bukankah ini wilayah sangat sensitif dengan kekristenan? Apa dia bilang, saudara? Ya, dia katakan, saya lebih bagus diberontak, dimarahi, gitu aja, saudara, ya. Artinya dipersekusi oleh orang daripada oleh Tuhan, saudara. Artinya ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia yakin, ya, perkenanan Tuhan, perlindungan Tuhan itu melindungi kehidupannya, saudara. Ya, karena dia punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan juga. Karena pada awalnya dia adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, saudara, ya. Dia ikut tes militer, gagal, saudara. Dan akhirnya dia menjadi anak muda yang pemberontak, saudara. Dan akhirnya dia ketemu oleh satu hamba Tuhan, ya, dia mulai dilayani dan hatinya terbuka, saudara. Lalu dia coba untuk mengikut tes masuk akabri, saudara, ya. Dan akhirnya oleh perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, saudara, dia hanya lulus. Dan terus sejak itu dia mulai percaya dengan Tuhan, dan karirnya, ya, tahun lepas tahun terus semakin meningkat, saudara. Dan pada waktu itu dia diutus oleh negara untuk menangkap
orang yang dianggap sebagai gembong seperti itu dalam tanda petik, saudara ya. Dan akhirnya dia minta kami untuk berdoa, saudara. Gak lama, saudara, 1 minggu kami berdoa sama-sama dan kami mendapat berita, saudara ya, berita yang menyenangkan bahwasanya objek atau sasaran yang akan mereka tangkap akhirnya bisa ditangkap, saudara, diamankan, dibawa ke Jakarta, dan dia pun juga menyelesaikan tugasnya di Langsang dan dia kembali ke Jakarta, saudara. Ini satu kesaksian yang luar biasa, saudara. Sehingga dimanapun kita berada, saudara, ya tetap kita harus menunjukkan karakter kita, saudara, bahwa kita adalah anak Tuhan, ya, anak-anak yang telah diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi terang dan garam, saudara, ya. Jadi ini, saudara, ya, sekilas kesaksian, saudara, ya. Dan saya juga kadang-kala, saudara, ya, kalau dari Medan ke Lok Sumawe itu jaraknya cuma 4 jam, saudara, ya, dari Medan ke Langsang maksud saya. Tapi kalau dari Medan ke Lok Sumawe itu bisa 6 jam. Tapi kalau ke Banda Acehnya itu bisa lebih lama lagi, saudara. Ya, kadang-kala saya juga merasa terharu, ya, di tengah-tengah memberitakan Injil Damai Sejahtera. Ketika saudara-saudara lagi lelap, ya, saya masih ada di atas bus seperti itu, saudara ya. Kadang saya juga menangis, saudara ya, menangis karena terharu, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan ubah kehidupan saya, dipakai sebagai alatnya untuk memberitakan Injil. Saya pikir ini sesuatu hal yang luar biasa, saudara ya. Sesuatu hal yang luar biasa. Nah, untuk itulah saya terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara. Malam hari ini saya kembali ingin membawa saudara, mari kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara. Siapalah kita ini, saudara ya, nggak ada apa-apanya, saudara. Tapi kalau kita bisa seperti malam hari ini, saudara, satu hal, karena ada tangan-tangan yang tidak kelihatan, dan itulah tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Saya tidak tahu apa persoalan, masalah, kesesakan yang saudara alami, tapi yang saya tahu satu hal, Tuhan mampu mengubah padang gurun menjadi kebun anggur. Amen. Yang berbuah lebat. Amen. Kutuk mampu diubah oleh Tuhan menjadi berkat. Amen. Mari saudara, mari mendekat kepada Tuhan, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Belajar dari jemaat yang ada di Asia Kecil, Philadelphia, satu lagi Laodikia. Ya. Laodikia. Amin, saudara. Ya, mari saudara, sepanjang atau selagi hayat masih dikandung badan, mari kita lebih dalam lagi, saudara. Saya masih ingat bagaimana jemaat-jemaat ini akhirnya, saudara, ketika tempat kami melayani itu ditutup oleh berbagai elemen masyarakat yang ada di sana, saudara, dan itu menjadi national news, berita nasional, saudara, karena itu diekspos di koran-koran, saudara, karena mau dibakar gedung itu, saudara. Dan akhirnya jemaat-jemaat ini harus pergi ke Medan, saudara. Untuk hari Minggu itu mereka harus pergi ke Medan, dan itu jaraknya makan waktu 4 jam. Untuk pergi, pulangnya 4 jam, dan total 8 jam. Seminggu sekali mereka harus pergi balik 8 jam. Bagaimana dengan saudara? Saya yakin dan percaya kita tidak mengalami apa yang dialami oleh saudara seiman kita yang sulit untuk beribadah. Mari selagi masih ada kesempatan, saudara, mari kita ambil waktu untuk terus dekat kepada Tuhan. Baca Alkitab untuk mengetahui kehendak dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, saudara.
Karena pada akhirnya saudara, Alkitab ini juga susah akan kita temui saudara. Karena ada masa 3,5 tahun di mana Antikristus itu akan berkuasa. Kita berdoa supaya kita terangkan saudara. Tapi kan bagi mereka orang percaya tidak terangkan, mereka akan mengalami masa 3,5 tahun di mana Antikristus akan berkuasa. Pilihannya yang dua: bergabung dengan mereka, artinya menyangkal Tuhan Yesus, atau kepala dipenggal. Saudara, mari kita siapkan, karena ini adalah akhir zaman. Tidak ada waktu untuk berleha-leha. Mari saudara, mari ambil waktu, belajar lagi lebih dalam, supaya Tuhan pakai saudara lebih hebat lagi dan lebih heran lagi. Amin saudara. Amin saudara. Ya, saya pikir untuk malam hari ini demikian. Dan saya masih punya cerita-cerita yang bisa membangkitkan iman saudara dan saya juga tentunya. Ketika saya membagikan ini, saya di-refresh kembali, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan percayakan sejengkal demi sejengkal, talenta demi talenta, saudara. Karena salib itu harus memang kita pikul. Jika kita mampu melaluinya, saudara, maka kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, itu menjadi milik kita. Amin. Amin, saudara. Mari kita masuk di dalam doa. Dan saya serahkan kepada Pastor Novita. Namun sebelumnya kita naikkan dulu satu pujian ini. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal, biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Amin Yesus. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Amin. Dalam nama Yesus. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Biarkan musik yang mengangkat pujian ini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu kita berdoa di hadapan Tuhan. Biarkan setiap
setiap kita meminta hati Yesus ada pada setiap kita, sehingga melihat jiwa-jiwa kita melayaninya. Mari kita bawa setiap jiwa-jiwa di hadapan Tuhan, karena Tuhan merindukan setiap kita menjadi penjala-penjala manusia. Ini waktunya Bapak Ibu, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Berapa orang yang siap untuk menuai setiap jiwa-jiwa. Biarlah setiap kita itu memiliki hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Oh ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa, minta kepada Tuhan hati yang mengasihi setiap jiwa-jiwa. Mungkin keluarga kita belum mengenal Tuhan, mungkin sekeliling kita, tetangga kita, minta kepada Tuhan sehingga hati yang mengasihi itu ada pada kita, dan kita rela melayani setiap jiwa-jiwa yang menantikan uluran tangan kita, yang menantikan uluran kasih daripada kita. Mari Bapak Ibu, ini waktunya kita boleh bangkit untuk melayani setiap jiwa-jiwa, untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa, sehingga Tuhan sangat disenangkan, Tuhan sangat berbahagia melihat setiap kita menuai jiwa-jiwa. Amin. Oh ya Allah, betaka ya Allah, bersyukur Allah berala. Taruhkan hatimu atas setiap kami Tuhan. Biarkan setiap kami melayani Engkau, memenangkan setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami rindu memenangkan setiap jiwa-jiwa. Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah roh-Mu terus menyala-nyala atas setiap kami. Roh-Mu menyala-nyala ya Tuhan, sehingga kami menuai jiwa-jiwa. Ini tugas kami Tuhan, ini tugas kami ya Tuhan. Kami boleh memenangkan setiap jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga surga dipenuhi dengan setiap jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat lagu ini dengan segenap hati, kita katakan, Tuhan, ini tugas kami. Amin Yesus. Beri keberanian bagi kami dalam nama Yesus. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang amin. Dan menyenangkan hati Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Amin. Dalam nama Yesus, ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ini tugas kami Tuhan. Kami mau ya Tuhan memenangkan setiap jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus. Oh ya Allah, taruhkan roh-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesaksian yang boleh kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami ya Tuhan boleh memiliki hati yang penuh dengan kasih kepada jiwa-jiwa ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada. Jadikan kami ya Tuhan teladan-Mu, suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga setiap jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari suku, kaum, bahasa, dan bangsa datang sujud menyembah Allah, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesaksian yang boleh kami dengar pada saat ini. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Patriadi Wiharjokusumo yang sudah membagikan pengalaman kesaksian hidupnya ya Tuhan, di dalam melayani Tuhan, memenangkan setiap jiwa-jiwa. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memberkati hamba-Mu ini dengan kuat
di gereja GBA English Service ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, jadikan gereja ini untuk menjawab setiap jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Biar ya Tuhan APIA English Service ini banyak menuai jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat pekerjaan hamba-Mu sebagai dosen ya Tuhan, bahkan dihukum ya Tuhan, Engkau yang memberkati ya Bapa. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu ini Tuhan untuk membawa setiap generasi-generasi yang baru ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Jadikan hamba-Mu ini Tuhan, oh hamba yang mau membentuk setiap umat-umat-Mu ya Tuhan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan hamba-Mu, berkati rumah tangga hamba-Mu, berkati kehidupan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja yang dikerjakan oleh hamba-Mu Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini Bapa, di dalam nama Yesus kami melepaskan kuasa Allah, kasih Allah melawat seluruh umat-umat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dalam kehidupan mereka. Kau Tuhan yang memakai setiap umat-umat-Mu menjadi penjala-penjala manusia, menjadi penuai-penuai di akhir zaman di dalam nama Tuhan Yesus, dan membawa setiap jiwa-jiwa masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan, masuk dalam kerajaan yang tidak terguncangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan buat seluruh umat-umat Tuhan, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini Tuhan. Biar Tuhan yang memakai seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan, melalui pekerjaan mereka, melalui profesi mereka, kehidupan mereka. Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saksi hidup-Mu ya Tuhan, untuk menjadi ya Tuhan suratan Kristus-Mu, sehingga setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, mereka datang kepadamu menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu, berkati rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak, cucu, menantu ya Tuhan. Damai sejahtera sukacita Allah melimpah-limpah atas setiap rumah tangga demi rumah tangga di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang masih di bangku perkuliahan, sekolah, studi mereka ya Tuhan. Engkau yang memberkati pendidikan mereka ya Bapa. Oh Tuhan, Engkau yang memberkati. Biarlah mereka ya Tuhan menyelesaikan studi mereka tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan yang membuat mereka berhasil. Oh di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, tidak ada yang gagal dari mereka ya Tuhan. Semuanya meraih impian mereka bersama-sama dengan Tuhan. Studi mereka selesai tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang membutuhkan pekerjaan ya Tuhan, Tuhan buka setiap lapangan-lapangan pekerjaan sehingga mereka boleh menerima pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang nganggur, semuanya bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, pintu-pintu surga-Mu terbuka ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan daripada umat-umat-Mu seluruhnya ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, berkat-berkat-Mu mengalir memenuhi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang mungkin saat ini Tuhan mereka mengalami sakit penyakit fisik ya Tuhan. Kami berdoa melepaskan kuasa kesembuhan Allah menjamah tubuh mereka yang sakit dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, sakit penyakit apapun itu kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan mereka total dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, mereka yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, kutuk-kutuk keturunan, apapun itu namanya, perjanjian darah, di dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Mereka dibebaskan oleh kuasa darah anak domba Allah dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, mereka yang buta melihat, mereka yang lumpuh berjalan, bahkan mereka yang mati dibangkitkan
dibangkitkan oleh kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan, anak-anak-Mu yang merindukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Biarlah pasangan hidup yang takut akan Tuhan, Tuhan berikan pada mereka, sehingga mereka Tuhan tidak lagi sendiri, tapi mereka boleh berpasang-pasangan untuk kemuliaan nama-Mu, menggenapi janji-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Mereka ya Tuhan yang rindu memiliki keturunan, dalam nama Yesus Tuhan berikan anak di tengah-tengah keluarga mereka yang membutuhkan anak ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala apapun yang dialami saat ini Tuhan oleh umat-umat-Mu, kami percaya Tuhan yang menjawab setiap doa-doa mereka. Tuhan yang menjawab, dan mereka sudah terima dengan iman setiap doa-doa mereka, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, rumah tangga demi rumah tangga, studi, usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun itu namanya ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kota di mana kami berada, bangsa di mana kami tinggal, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat orang-orang kudus-Mu yang tengah mengerjakan pekerjaan Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota-kota, baik yang ada di bangsa-bangsa, mereka yang terdiri dari setiap suku, kaum, bangsa dan bahasa. Tuhan berkati semua pekerjaan dalam mereka, nama baik Yesus. mereka, rumah tangga mereka, masa depan mereka. Tuhan yang menolong kehidupan mereka, bahkan Tuhan juga yang membuat mereka berhasil di dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Biarlah melalui pelayanan setiap hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Amin, dalam Sehingga nama keadaan Yesus. dunia ini hari lepas hari semakin baik. Amin. Terima kasih Pak. Ya Yesus. Bahkan kami juga berdoa bagi setiap pemerintah kami Tuhan, setiap pemimpin bangsa kami dimanapun umat-umat-Mu berada ya Tuhan. Berkati setiap mereka, urapi setiap mereka, sehingga mereka dimampukan untuk membawa bangsa-bangsa ini menjadi bangsa-bangsa yang dikenal oleh Amin. Tuhan. Roh pertobatan tercurah Amin, atas dalam nama bangsa-bangsa ini. Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak berdoa secara khusus buat setiap jemaat-jemaat Tuhan, khususnya yang ada di seorang khotbah pendeta ini. Biarlah Tuhan yang membuat setiap pekerjaan mereka menjadi berhasil di Amin, dalam nama dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya. Hamba-Mu boleh berbicara Ya. tadi, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus yang bekerja tanpa batas. Kami memberikan ruang kepada Allah Roh Kudus. Amin. Dia terus membimbing kami, menuntun kami, menggembalakan kami, Amin. sehingga pengenalan kami tentang Tuhan hari lepas hari semakin sempurna, Amin. dan kehidupan kami juga dilayankan oleh kehendak Tuhan. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Mari saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna dan persekutuan Roh Kudus yang manis, itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga malam bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang penuh. Kita yang percaya dan telah diberkati bersama-sama kita katakan amin, amin. Baik Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita bertemu pada jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan kembali melayani saudara ya, karena sudah cukup lama. Saya juga rindu untuk Tuhan terus pakai ya, saya tentunya dan kami tim dan pelayanan juga. Kami dari ladang pelayanan, ladang misi Gereja Bethel Indonesia, Apia Setiabudi English Service, bersama jemaat mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. God bless you. Bye.